Langit sore itu menggantung kelabu, seakan tahu bahwa hari itu bukan hari yang mudah untuk siapapun, terutama Kale. Jaket lusuh yang menempel di tubuhnya tak banyak membantu menghalau dingin. Ia berdiri terpaku di depan rumah sakit, matanya tak lepas dari pintu masuk gawat darurat. Di tangannya, sebuah tas plastik putih berisi pakaian ibunya dan 2 jenis obat yang baru saja ditebus. Sesekali ia menunduk, bukan karena malu, tapi lelah. Lelah jadi anak yang selalu kuat. Usianya baru 18 tahun, tapi pundaknya seolah menanggung beban orang yang sudah 2 kali usianya. Teman-temannya sedang sibuk merayakan kelulusan, sementara Kale, ia bahkan tak tahu bagaimana rasanya merayakan. Ayahnya meninggal 3 tahun lalu dalam kecelakaan kerja di pabrik, tanpa peringatan, tanpa pesan terakhir. Sejak saat itu, dunia Kale berubah. Dunia yang sempit jadi lebih sempit, dunia yang dingin jadi beku. Ibunya mencoba menjadi segalanya, ayah dan ibu, pekerja dan penghibur, sandaran dan perisai. Tapi manusia juga punya batas, dan hari itu, batas itu pecah. Ibunya terkena stroke ringan saat sedang bekerja cuci piring di sebuah warung. Ketika telepon dari rumah sakit datang, Kale sedang mengganti oli motor pelanggan di bengkel kecil tempatnya bekerja paruh waktu. Ia tinggalkan segalanya, lari dengan tangan masih kotor, hanya ingin memastikan ibunya hidup. Kini, ia di sini, menunggu di luar ruang UGD, dingin dan kosong, pikiran kacau, paru-parunya berat, hatinya sesak. Kenapa harus aku? Pertanyaan itu muncul begitu saja, tak satu kali, tapi berkali-kali. Sejak kecil, ia sudah terbiasa melihat orang lain punya lebih perhatian, lebih uang jajan, lebih mudah hidupnya. Ia tak iri, ia cuma bingung, mengapa hidup sekeras ini padanya. Salahnya apa? Dosanya apa? Dulu, ia pernah marah pada Tuhan, pernah berhenti berdoa, tapi entah kenapa, di tengah semua keraguan itu, Kale tetap berharap. Harapan yang kecil, rapuh, tapi masih menyala, mungkin karena ibunya. Satu-satunya alasan, ia masih bertahan, masih bangun pagi, masih bisa tersenyum meski palsu. Malam itu, Kale pulang sendiri. Ibunya masih harus dirawat. Dokter bilang itu stroke ringan, tapi tetap harus diawasin. Kale berjalan kaki dari rumah sakit ke kontrakan kecil mereka, menyusuri jalanan dengan kepala tertunduk. Sampai rumah, ia tak langsung masuk. Ia duduk di tangga depan, menatap pintu yang diam. Rumah itu sunyi, sepi, seperti jiwanya. Ia memeluk lutut, menenggelamkan wajah ke dalam lengan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Kale menangis. Bukan tangis karena lemah, tapi karena terlalu kuat, terlalu lama menahan segalanya sendirian. Di tengah isaknya, suara motor lewat, tawa remaja, dan lagu dari radio warung sebelah tetap berjalan seperti biasa. Dunia tak pernah berhenti, bahkan saat seseorang sedang hancur di dalam. Besoknya, Kale tetap harus kerja, tetap harus menjemput obat, tetap harus belanja makan, tetap harus kuat, tak ada pilihan. Kadang ia iri pada anak-anak yang bisa menyalahkan orang tua mereka karena terlalu membatasi. Kale tak punya kemauan itu. Ia bahkan harus jadi orang tua bagi dirinya sendiri. Minggu berikutnya, ibunya diizinkan pulang, tapi geraknya melambat, bicaranya tak setegas dulu. Pandangannya sering kosong. Kale tahu, ia tak boleh lengah lagi. Sekarang, semuanya benar-benar bergantung padanya. Ia berhenti sejenak dari kerja bengkel dan menerima pekerjaan di warung dekat rumah, supaya bisa lebih sering di rumah. Gajinya turun drastis, tapi setidaknya ia bisa memastikan ibunya makan dan minum tepat waktu. Kale mulai menjual barang-barang yang tak begitu penting, kaos bola kesayangan, sepatu bekas lomba, bahkan ponsel lamanya yang dulu ia simpan karena kenangan. Semuanya demi biaya pengobatan. Malam-malamnya diisi menghitung recehan, mengecek jadwal minum obat, dan menahan diri dari amarah yang tak punya alamat. Ia ingin marah, tapi marah pada siapa? Kadang, ia bertanya, bagaimana kalau aku menyerah? Tapi bahkan untuk menyerah pun, Kale merasa tak punya tempat. Ia terlalu dibutuhkan untuk jatuh. Suatu malam, ibunya memanggil namanya. Suaranya serak, lemah. Kale mendekat, duduk di sisi ranjang kecil itu. Maafin ibu ya, Kale. Kale diam. Ia genggam tangan ibunya, lalu menggeleng. Enggak ada yang perlu dimaafin, Bu. Aku cuma pengen semuanya gak sesulit ini. Mereka diam,
Tapi dalam diam itu, ada cinta yang tak perlu banyak kata, sebuah ikatan yang hanya bisa dipahami oleh dua orang yang pernah bertahan bersama dalam gelap. Hari-hari berlalu, Kale mulai menerima kenyataan bahwa hidupnya tak akan pernah mudah. Tapi ia juga mulai melihat hal-hal kecil yang membuatnya tetap hidup. Senyum ibunya saat ia pulang, teh hangat di pagi hari, pelukan singkat sebelum tidur. Suatu siang, saat ia sedang menyapu teras, seorang anak kecil lewat dan menyapa, "Mas Kale, kuat banget, ya." Kale tertawa kecil, bukan karena bangga, tapi karena ia tahu, kuat bukan sesuatu yang ia pilih, itu adalah satu-satunya opsi. Malam itu, Kale menulis di buku tulis bekas miliknya, halaman kosong yang biasanya dihindarinya kini terisi dengan kata-kata. "Aku mungkin tidak memilih jalan ini, tapi aku memilih untuk tetap berjalan. Karena aku tidak ingin berhenti di tempat yang penuh luka, aku ingin suatu hari, ketika aku menoleh ke belakang, aku bisa berkata, semua ini tidak sia-sia."